berusaha untuk tidak langsung memaki-maki, membentak-bentak. Tapi semakin gue tua, semakin gue sadar gue juga bakal jadi kayak orang tua. Terlalu apa ya? Kan gue gak enak ngomongnya. Mungkin apa ya? Mungkin jangan menganggap anaknya udah gede tuh jangan kayak masih kecil. Work-life balance kayaknya. Iya, tapi kayaknya kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga ya, in a way ya. Ini sih udah nggak dilakuin lagi sih, cuman Enggak lo, nyebar-nyebar aib ortu lo. Karena kadang gue merasa masih dari anak kecil. Padahal gue udah gede, udah badannya gede juga gitu. Work family lah ya, work and family balance. Tapi semakin gue tua, semakin gue sadar gue juga bakal jadi kayak orang tua. Treat gue ke anak gue kayaknya ya. sifat mengekangnya kali ya, mengekang dan nggak menjadi pendengar yang baik gitu. Karena I think perspektif mereka makin hari makin ke gue juga indirectly ya. Whether I like it or not, tapi gue mulai melihat gue bisa jadi kayak mereka pas jadi orang tua. Oh ini nih. Gue pengen komunikasi sih sama anak gue. Ini baik lagi sih waktu dulu juga. Mungkin kalau anak lagi cerita, gue bakal coba untuk denger dulu kali, baru bisa menyimpulkan gitu. Kalau misalnya lagi ngaku sesuatu yang tidak sesuai dengan persepsi ortu, justru didengarkan, dihargai, jangan malah dibentak gitu. Kayak kalau kita cerita kan mintanya dikasih kelegaan gitu ya, malah makin dijudge gitu. Jangan langsung jemuran, bukan. Kayak kamu sih gini, kamu sih gitu. Jadi kayak kita lagi yang kena gitu. Dengerin dulu, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udahlah, gimana lagi. Kayak maksudnya kalau misalkan anak gue dapat nilai jelek, nggak ujuk-ujuk gue tinju kayak Feli gitu, tidak gitu. Iya, tapi gue tanya kenapa kayak gitu tuh. Gimana lagi, penting gue berusaha. Bukan, maksudnya dalam arti ya misalnya kan kita ya sebagai anak gitu kan, gue juga maksudnya pernah ingin cerita, mungkin kadang-kadang langsung diberi kesimpulan gitu. Jadi better emang kita harus dengerin dulu sampai habis. Nah, gue berusaha untuk tidak langsung memaki-maki, membentak-bentak. Gue akan berusaha mendengarkan dulu. Gue kalau jadi orang tua mungkin bakal lebih banyak bertanya ke anak gue. Kayak nanya, kenapa bocah lu begitu, ha? Kenapa lo kayak gitu? Terus kayak sebelum gue kasih tahu, gue validasi dulu, gue semangatin dulu. Gue dengerin dulu, gue nanya. Kalau gue udah puas, baru gue tabok. Setelah itu gue baru masuk, mungkin kamu harus kayak gini, kayak gitu loh. Jadi ya kasih saran, kasih ini boleh, cuma mungkin kan ujung-ujungnya balik ke anaknya, yang terbaik buat anak kayak gitu. Dan mungkin juga yang pengen gue lakuin adalah gue nggak gengsi sih. Gue nggak gengsi in case gue ngerasain apa-apa gitu. Gue pengen kalau punya anak, dia bisa jadi teman baik gue juga, jadi sahabat gue. Mungkin itu kali ya salah satunya. Sama ya jangan jadi pemarah lah, jadi orang yang lebih sabar ngadepin situasi, terus ya bisa lebih bonding lah gitu. Karena jujur gue deket jauh sih ya sama ortu gue, jadi ya gue nggak mau itu terjadi sama gue kelak sih. Kayak gue kan dulu masuk STM, STM teknik mesin gitu, otomotif, kendaraan ringan, yang padahal passion gue nggak di situ. Saya overall mungkin karena gue merasa gue cuma dibesarkan sama single parent, sama emak gitu yang lebih touchy dan feeling. Gue merasa gue semakin gede tumbuh sebagai orang laki-laki yang sangat feeling gitu. Tapi at the same time gue merasa kenapa teman-teman laki gue yang lain nggak sesensitif itu gitu, sedangkan gue sensitif banget gitu. Dan gue lebih suka kayak nge-coding atau nge-hacker gitu sebagainya, ya berhubungan dengan laptop dan sebagainya. Cuman karena emang orang tua gue nyuruh, dan dia lihat lagi dari keluarga-keluarga dia yang lain yang sukses di masalah perotomotifan gitu loh. Jadi kayak ya itu jadi kayak kadang bisa jadi nilai poin plus, tapi kadang gue lebih merasa gue kalau lebih pengen tumbuh dengan balance gitu antara feeling sama logiknya gitu. Gue terjun dan gue berusaha ngelakuin yang terbaik, tapi ya nyatanya nggak bisa dipaksa. Walaupun gue suka, cuman bukan favorit gue lah. Gitu loh. Sedangkan kalau misalnya dia orang yang tumbuh dengan sosok figur ayah gitu, dia kan akan tumbuh dengan lebih logic thinking segala macam gitu kan. Gitu sih. Kayak gitu. Jadi kalau gue jadi orang tua, gue sih berusaha ngelihat anak gue tuh lebih condong kemana, dan gue pasti tuntun supaya terarah sesuai dengan maunya gue, karena gue udah ngelakuin yang udah dirasain tuh orang tua gue juga gitu loh. Jadi gue bakalan ngasih kebebasan, yang penting ya gitu, nggak melenceng dari jalurnya Tuhan gitu loh. Ya udah, halo Pak. Kalau ke orang tua nggak sih, soalnya nanti gue hide-hidein, jangan sampai mereka nonton gitu. Kalau ke gue pas udah gede nanti, gue udah gede, yoi, gila. Makasih udah packingin buket.
tiap hari juga ketemu. Sorry kalau ini paling jemuran sih. Jemuran lagi. I don't know, santai aja. Karena in the end of the day gue bakal jadi kayak lu pada. Teruntuk mamiku lagi pastinya. Ya semoga apa ya, makin kesini lah ya, ini maksudnya belum terlambat lah buat kita bisa ya jalin relasi lebih dekat, terus berharap juga bisa komunikasi lebih baik, bisa spend time waktu lebih banyak lah sama aku, sama adikku, sama ya kita lah, sama satu keluarga gitu. Yang pengen bilangin lagi apa ya, paling sabar-sabar lah ngadepin anak-anaknya ya, walaupun sering ngebuat sedih mungkin dan sering nyakitin juga. Intinya ya saya, diriku dan dirinya, kakak saya berusaha melakukan yang terbaik lah, menjadi yang terbaik untuk membahagiakan kalian. Asik. Stay connected with Hello God. Kalau punya anak, dia bisa jadi teman baik gue juga, jadi sahabat gue. Seperti itu. Anak adalah pasif inventaris, bisa. Kalau ke gua, pas udah gede nanti, gua udah gede. Pas udah orang dewasa. 5 tahun lagi. Alright, babe. Thank you.